Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang kami sembah, kami mengucap syukur atas malam yang indah ini Tuhan. Kami hamba-Mu, yaitu Bu Anggun, sudah menyampaikan sebagian dari pesan-pesan-Mu untuk setiap umat-Mu, setiap anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pesan yang membawa berkat buat setiap kehidupan kami, baik rohani kami, kesehatan kami, bahkan materi kami dan seluruh berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami, supaya kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam nasihat-Mu, dalam bimbingan-Mu Roh Kudus, hingga makin hari kami makin melekat kepada Engkau. Di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini, kami tetap berpegang, kami tetap berharap, kami melekat dan dekat dengan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi Bu Ong Liling, urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Taruhlah isi pesan-pesan-Mu dalam hati, pikiran, dan jiwa dan roh daripada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan akan membuat berkat buat kami semua yang mendengarkan Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati anak cucu mantunya, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanan, dan Kau buat berhasil. Biarlah Kau lindungi Zoom ini dan juga pelayanan ini dari awal pertengahan hingga selanjutnya Tuhan. Ribuan malaikat Kau menjagai, membentengi, dan juga melindungi di dalam setiap perjalanan pelayanan hamba-Mu. Dan juga khususnya tanggal 4 Desember Tuhan, ada perayaan yaitu Natal, kelahiran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh panitia yang ada, yang bekerja keras, yang pada saat ini siap untuk senantiasa merayakan perayaan Natal tanggal 4 Desember, yaitu hari Senin jam 6 sore. Kami percaya cuacanya baik, tidak hujan, dan malaikat Roh menjaga melindungi ruang angkasa sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada juga gangguan apapun, tekanan, roh pencurian, roh apapun, ya Tuhan, pengganggu, pengacau, apapun di dalam nama Yesus. Kami ikat kuasanya, kami patahkan kuasanya, dan kami tolak di dalam nama Yesus, hingga damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, dan makna Natal akan senantiasa lahir dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi yang akan hadir. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Makasih Bu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stephen Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Dan berkati, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya. Sayang yang sudah didoain, ya keluar dan keluar, ganti yang baru masuk. Karena Anda cuma dengar pesan Tuhan, tetapi Anda tidak mendengar bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan dan kita tetap ada dalam naungannya dan kita tetap eksis sampai akhir, kita tetap berkemenangan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya, hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menjadi manusia sesuai kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan janjiku iya dan amin. Ya, firmanku iya dan amin, janjiku iya dan amin, dan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidup semua anak-anakku yang dalam kebenaranku. Nah, mari saudara, kita mau lihat kenapa janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Padahal selalu Tuhan berkata selalu iya dan amin. Ya, kita mau koreksi diri. Kita lihat dulu firman Tuhan di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Ya, sekarang masuk. Iya. Saudara yang baca biar saudara tahu, ya.
keadaan manusia di akhir zaman. Ya, boleh dibacain 1 sampai 9. Ada yang mau baca? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan baik-baik, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita koreksi, kita masih mencintai diri sendiri enggak? Kita masih menjadi hamba uang enggak? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Sampai di sini kita koreksi. Apakah kita masih dalam hitungan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini? Kalau masih ada yang suka membual, yang suka menyombongkan diri, yang suka memfitnah, ya, yang suka mokong dan membangkang, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, kalau engkau melihat tanda-tanda, ya, anak Tuhan atau orang yang, ya, yang namanya udah orang Kristen, tetapi kalau seperti itu, firman Tuhan berkata jauhilah, ya, karena sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi satu hal, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, hari ini Tuhan itu memperlihatkan kepada kita kembali, mengingatkan kita kembali, kalau masih ada sifat itu tadi yang dikatakan di firman Tuhan dalam diri kita, kita koreksi. Berarti kita ini calon-calonnya manusia akhir zaman, ya. Tapi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua untuk kita menjadi manusia yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau masih ada begitu, bertobat. Datang berbenah dan berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ya, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mulai hari ini mau belajar. Aku mau belajar hidup dalam kebenaran. Aku mau belajar nggak emosi lagi, nggak garang lagi, nggak marah lagi, nggak fitnah lagi, nggak menjelekan orang lagi, nggak ngerasani orang lagi. Kenapa saudara? Karena ketika kita masih seperti itu, maka walaupun kita berdoa, ya, doa puasa Esther, bahkan doa 40 hari, 40 malam, ya, tetapi tidak terjadi sesuatu. Doamu nggak pernah ada jawaban. Padahal firman Tuhan berkata, di mana orang benar, ya, di mana ada kebenaran, disitulah ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, disitulah ada keajaiban mujizat terjadi. Saudara pernah dengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita kelaparan.
Tidak pernah membiarkan kita pulang dengan kelaparan. Buktinya mana? Buktinya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan semua pengikutnya kelaparan. Dan Tuhan Yesus memberikan keajaiban mujizat terjadi dari hanya 2 ikan dan 5 ketum roti. Bisa memberi makan 5.000 kenyang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan Tuhan sudah berkata, keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib ketika kita benar. Nah, hari ini kita koreksi diri. Ya, kita koreksi diri kalau kita masih ada dalam apa yang dikatakan firman Tuhan, belajar berbenah. Mulai sujud di hadapan Tuhan, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Memuji dan menyembah, berdoa. Dan ketika engkau berdoa, Roh Kudus akan mengajar, memimpin engkau dari yang garang, dari yang suka marah, dari yang suka fitnah, dari yang emosi, dari yang suka berbuat tidak baik. Roh Kudus akan mengarahkan Anda. Dan ketika Anda terus bergaul bersama Roh Kudus, Anda terus meluaskan Roh Kudus, memimpin hidupmu, membimbing hidupmu, mengajar hidupmu, maka Roh Kudus akan mengubah engkau. Dia akan menuntun engkau, mengajar engkau, sampai engkau benar-benar menjadi seperti Galatia 5 ayat 27. Ya, mari kita lihat sepintas. Galatia 5 ayat 27. Ketika Anda terus meluaskan Roh Kudus berkah, Roh Kudus memimpin engkau, maka yang terjadi ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidaklah hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendekati. Saudara, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dari tadi manusia akhir zaman, karena terus berjalan bersama Roh Kudus, berdoa, memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran, dan dipimpin oleh Roh Kudus sebagai pemimpinmu, engkau mengikuti di belakang, maka Roh Kudus akan mengajarkan engkau semakin berubah dan berubah, seperti yang tadi dikatakan Galatia 5 ayat 22. Ada kerendahan hati, kesabaran, lemah lembut, itu berubah, berbeda. Ya, Anda mengerti sampai di situ? Saya tidak menjabarkan ini. Tetapi ketika Anda benar di hadapan kita, maka firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin Anda berkata, mana sih buktinya? Kalau janji Tuhan itu bisa benar-benar terjadi dalam hidupku, mana? Buktinya sampai hari ini belum ada janji Tuhan terjadi dalam hidup. Ya, kita koreksi apakah Anda sudah benar di hadapan Tuhan tadi. Kalau ada benar, tidak ada celah, janji Tuhan pasti terjadi. Kita lihat firman Tuhan, Habakuk 2. Ya, Habakuk 2 ayat 1, saudara baca. Ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Artinya, semua yang Tuhan sampaikan, janji Tuhan baik melalui penglihatan dan nubuatan, simpan baik-baik dalam hatimu. Simpan dalam hatimu. Dan ketika engkau simpan dalam hatimu, engkau imani, engkau yakin dan percaya, dan engkau hidupi, dengan engkau selalu hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Engkau selalu hidup disertai dengan kekudusan Tuhan. Semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terutama, ketika engkau selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu menjaga hidupmu dalam kebenaran Tuhan, maka janji Tuhan itu benar-benar terjadi dan tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau sampai ada janji yang mana ya sampai hari ini kok enggak terjadi, kok enggak terjadi. Ada orang begini, berkata, Cik Ling, tolong doakan ya. Kenapa saya selalu kalau ada transaksi sudah mau closing, sudah terakhir mau goal, tinggal satu langkah closing, selalu batal, selalu batal. Ada orang sudah senang, sudah mau jadi, mau beli, tetapi akhirnya enggak jadi, selalu enggak jadi. Kenapa ya? Tolong doain. Saudara, banyak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak pernah menyadari. Karena memang janji Tuhan itu ya dan amin. Sungguh indah, pasti terjadi dalam hidupmu. Tetapi, ingat dan ingat. Ketika engkau menerima janji itu, iblis juga tahu, iblis dengar, dan iblis paling tidak suka kalau janji Tuhan terjadi dan tergenapi dalam hidup orang benar. Dalam hidupmu, umpama nih, Tuhan kasih janji, aku akan angkat tinggikan, engkau akan naik dalam kedudukan, engkau akan naik jabatannya. Engkau akan diberikan kursi yang lebih bagus. Ketika engkau terima janji itu, iblis itu datang. Dia nyusup datang. Bukan jadi iblis, tapi jadi orang baik. Jadi orang yang ramah. Jadi orang yang lemah lembut. Dia menyodorkan hal-hal dan membelokkan engkau dari janji Tuhan. Dia menyusup membelokkan engkau dari kebenaran. Ingat waktu Yesus puasa 40 hari, iblis datang. Iblis berkata apa kepada Tuhan? Kalau engkau menyembah aku akan berikan semua dunia ini. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah terkecoh oleh tawaran iblis. Dan dia menghadik iblis pergi engkau. Ingat. Hari ini juga. Kenapa ada janji Tuhan yang begitu indah belum terjadi dalam hidup kita? Kenapa sudah ada mau transaksi selalu gagal, selalu gagal? Hari ini kita mau belajar, kita mau koreksi diri. Belajarlah selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Belajarlah selalu memberikan waktumu yang terbaik, hatimu yang terbaik, duduk diam dalam hadirat. Memuji menyembah dengan segenap hati. Tapi ingat, Anda memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, periksa dulu hati. Sudah benar tidak? Jangan masih ada titik-titik kita. Jangan masih ada kecewa, jengkel. Jangan. Semua harus dilepas. Mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi. Sehingga enggak ada kotoran dalam hati. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar, bila yakin didoakan, maka keajaiban mujizat terjadi. Dan ketika engkau datang kepada dia, yakin dan percaya dengan hatimu yang benar, otomatis doamu juga benar,
disertai kebenaran, maka transaksimu pasti good, pasti terjadi. Kenapa? Karena ketika engkau benar, ya, engkau benar, maka penyertaan Tuhan, covering Tuhan itu ada melingkupi orang benar. Dan ketika penyertaan Tuhan, covering Tuhan melingkupi orang benar, saudara tahu covering Tuhan itu apa? Ya, bagi Anda yang belum tahu, covering Tuhan itu Tuhan perlihatkan kepada saya begini. Seluruh tubuhmu ini, seluruh tubuhmu ini semua, dari kepala sampai bawah, itu diselimuti dengan sinar dari Tuhan. Jadi seperti ada sinar begitu yang memagari seluruh tubuh. Dan ketika sinar terang kemuliaan Tuhan itu memagari seluruh tubuhmu, iblis nggak bisa menjamak engkau. Iblis nggak bisa cubit engkau. Iblis nggak bisa pegang kau, nggak bisa. Kenapa? Karena ada covering itu. Dan ketika iblis coba masuk, dia akan kesakit. Ya, jadi kita harus, makanya sayang kalau Anda tidak dengar, kita belajar step by step. Roh Kudus sedang mengajarkan kepada kita supaya semakin kita benar dan benar. Karena hanya kebenaranlah yang membuat engkau berkemenangan. Hanya kebenaranlah yang membuat perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Hanya kebenaranlah yang membuat engkau naik dan naik ke atas. Semua berikut. Dan hanya kebenaranlah yang akan membuat hidupmu menjadi sukacita, berbahagia, dan berkemenangan dan berkelimpah. Janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita ketika engkau yakin dan percaya. Ya, saya ulang lagi dari awal. Anda baca itu manusia akhir zaman. Kita koreksi. Kalau kita masih ada sifat seperti itu, hati-hati. Itu lampu merah buat kita. Peringatan Tuhan buat kita. Supaya kita berbenar dan tidak sampai begitu. Kita mulai bergaul intim dengan Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, mulai posisikan Roh Kudus sebagai pemimpinmu di depan, engkau mengikuti berjalan di belakang, maka Roh Kudus akan mengajar engkau, membimbing engkau, menuntun engkau. Akhirnya jadilah Galatia 5 ayat 22. Ada perubahan dalam karakter hidupmu. Yang tadi suka marah-marah berubah jadi ramah-tamah. Yang tadi suka ya memfitnah akhirnya menjadi yang lebih baik seperti yang Galatia 5 ayat 22. Lemah lembut, rendah hati, ya, sabar, ramah tamah dan sebagainya. Ketika ada perubahan terjadi dan kau selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka hari ini firman Tuhan berkata, firman-Ku ya dan amin, janji-Ku ya dan amin. Ketika ada disampaikan melalui penglihatan nubuatan, simpan dalam loh hatimu. Simpan dalam hatimu. Dan yakin dan percaya, mulai Anda menghidupinya dengan Anda hidup dalam kebenaran. Dengan Anda terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan dalam hidupmu, berjalan bersama Tuhan, engkau semakin maju dan maju ke depan, naik dan naik, naik ke atas dan naik ke atas sampai ke puncak berkemenangan. Pintu terbuka bagimu dengan caranya yang percaya. Jalan naik ke atas, Tuhan berikan dalam hidupmu untuk engkau sampai ke puncak berkemenangan. Dan hari ini, bagi Anda yang sudah menerima janji, yang sudah dalam kebenaran, tapi kok tidak jadi, kok tidak pilih, ya hati-hati. Bukan Tuhan yang salah, tapi kita belajar, ya kita belajar lagi. Kenapa ya? Tuhan sudah bilang pasti jadi, kok tidak jadi. Padahal aku sudah benar. Aku sudah melakukan semua benar. Aku tidak cerewet, aku tidak ngomel, ya. Aku selalu memuji, menyembah, aku selalu bersyukur, aku selalu memberikan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, aku selalu menabur, aku selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan, aku selalu berdoa buat pekerjaan Tuhan, aku selalu berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan, bahkan aku selalu memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kena apa? Kok masih tidak bisa full?
Kenapa kok masih tidak bisa aku raih? Hari ini kita belajar lagi, selangkah lagi. Ingat, ada si jahat, iblis yang selalu menghalangi, merintangi janji Tuhan terjadi dalam hidup. Bagaimana caranya iblis menghalangi? Apakah dia datang menakutkan Anda? Tidak. Dia akan menyusup, tadi firman Tuhan berkata, dia akan menyusup di gereja-gereja, menyusup di komunitasmu. Iblis akan menyusup seperti malaikat yang ramah tamah, yang luar biasa, yang lemah lembut, tetapi mulai membelokkan Anda dari kebenaran, mulai menghasut Anda, mulai mengalihkan pandangan Anda, mulai mengalihkan pikiran Anda, dan mulai mengalihkan semuanya sehingga Anda menjadi ragu-ragu. Dan Anda mulai kurang yakin dan percaya. Sehingga akhirnya janji Tuhan tidak terjadi. Bisa juga iblis datang menghampiri Anda, ya. Lalu ya bertemu dengan teman, ngobrol-ngobrol, senang, cerita ngalor ngidul sana sini. Ketika enak-enak cerita ngalor ngidul, tiba-tiba disusupi ngerasani si A, ngerasani si B. Ketika Anda nggak sadar, ngerasani si A, si B, itu sama dengan menghalangi sendiri berkat ini, menghalangi sendiri janji Tuhan terjadi dalam hidup. Ya, kalau saya jabarkan lagi buahnya sudah. Tapi ya, karena waktu berjalan terus, Anda harus belajar apa? Ya, ketika mulai ada yang masuk, ada yang menawarkan hal-hal yang lain, hati-hati. Semua itu menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu, dan semua itu menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidup. Tetapi ada lagi, ya, ada lagi kita belajar lagi. Kenapa kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus? Kenapa kita harus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Karena tiba-tiba ketika janji Tuhan diberikan kepada kita, ya, tetapi kok nggak jadi-jadi, nggak pernah jadi, nggak pernah go. Kenapa? Ada juga iblis yang menghalangi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada halangan-halangan yang dipasang. Ada pintu-pintu kayu. Ada rantai-rantai besi. Ya. Ada kuasa kegelapan yang menghalangi supaya transaksi itu terjadi. Dan ketika Anda menyadari kenapa nggak terjadi, kenapa nggak bisa ketemu dengan orang yang sudah dijanjikan, kenapa selalu sulit untuk bisa transaksi terjadi, mulai berdoa, mulai luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, mulai belajar angkat kedua tanganmu ke atas. Ketika Anda berbahasa roh, terus berbahasa roh, Anda belajar gunakan otoritas dan kuasa Tuhan. Segala penghalang yang menghalangi janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidup, segala roh yang menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan, segala roh jadi yang menghalangi keberhasilanmu, yang menghalangi kesuksesanmu, semua engkau mulai belajar berdoa. Aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Dan tolak keluar, usir keluar. Ketika engkau perang, melorot di udara, di darat, di laut, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ketika kita memerangi terus, dengan terus kita patahkan, hancurkan, maka Tuhan berikan awan kelabu itu menyingkir. Roh jahat kuasa kegelapan itu menyingkir. Dan ketika semua menyingkir, maka ada sinar Tuhan yang menerangi. Dan ketika sinar Tuhan itu menerangi, maka Yesus ada bersama dengan kau. Seorang jubah putih ada bersama dengan kau. Maka tidak ada lagi penghalang.
maka janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Ada transaksi, ada goal tercapai, ada tanda tangan, ada terjual, dan ada kemenangan. Saudara, ada di tempat kita, enggak tahu Bapaknya dengar firman Tuhan, atau udah Dave, ya saya enggak tahu. Tetapi Bapak ini nanti mungkin dia bisa bersaksi sendiri. Ya, Bapak ini, dia itu mendengar pesan-pesan Tuhan. Ya, dari awal saya kenal beliau, ada di tempat kita, di Zoom kita. Dan dalam keadaan mungkin masih sesek, ya, masih pokoknya belum kuat dan gagah perkasa. Ya. Dan ketika beliau rajin setia tiap hari masuk Zoom, enggak pernah bolos, ya. Tiap hari masuk Zoom, Tuhan mulai buka jalan. Mulai jalan kecil, lumayan, ya. Mulai ada kehidupan, mulai ada jualan-jualan, mulai ada lagi jalan. Tuhan buka berbagai macam jalan. Dan saya lihat sekarang ada beberapa usaha, ya. Nggak cuma jual air Al-Aqua, nggak cuma jualan bakpao, nggak cuma jadi pengawas dari apa tuh ayam goreng apa ya, semacam Kentucky tadi, California, lalu ada jual bunga papan dan macam-macam. Tuhan buka jalan. Yang tadinya nggak ada jalan, Tuhan buka jalan. Ya, ketika beliau setia, beliau masuk Zoom bersama istrinya. Selalu dulu bersama istri sampai habis, sampai jam 12. Ya. Dan ketika mulai diberkati kendor, masuk enggak ya. Tapi anaknya masih setia, tetap masuk tiap hari. Ya. Dan Tuhan menyertai. Sampai tiba-tiba dia berkata, Cik Lini kan pernah nyampaikan pesan ya. Ada penglihatan. Ada penglihatan kalau rumah dia, itu Tuhan perlihatkan, di mana Tuhan kasihkan rumah yang lebih besar. Saya lupa karena dia yang cerita. Tuhan berikan dia tempat yang lebih besar. Dan dia katakan, ya, Pak Stanley, nggak tahu ada nggak Pak Stanley. Ya. Tuhan katakan begini, Pak Stanley berkata, Cik Lindi, ini ingat nggak? Pernah sampaikan nubuat, kalau saya dapat rumahnya itu besar. Dan hari ini terjadi dalam hidupku. Ya, Pak Stanley ini tinggal di apartemen yang kecil, dan dia bersama dengan istri dan 3 orang anaknya di apartemen bersama 1 orang lagi iparnya. 6 orang di 1 apartemen yang kecil. Ya, dan dia ngontrak apartemen itu. Dan dia bilang, Tuhan kan perlihatkan sama Cik Lini, saya dapat rumah yang besar. Hari ini benar-benar dia bilang, saya dapat rumah besar. Ada yang menawarkan kepada saya untuk pindah di rumah yang besar. Saya jawab tadi malam, loh, puji Tuhan kan kalau dapat rumah yang besar. Dia bilang 1000 meter Cilingling. Kaget mungkin dari apartemen dapat 1000 meter. Saya bilang, loh, puji Tuhan dapat 1000 meter. Kenapa? Memangnya kenapa? Dia bilang, ini kita manusia, ya. Dia bilang, Cilingling, kalau saya dapat 1000 meter, ini akal jalan, ya. Biaya listrik pasti besar. Pengeluaran biaya pasti bertambah karena luasnya 1000 meter. Saya jawab, loh, kenapa Anda takut dan khawatir dengan biaya yang lebih besar? Coba dipikir, Tuhan sedang memberikan kepada Anda fasilitas yang tidak terduga. Tuhan berikan tempat yang besar. Tahu nggak tempat yang besar itu? Anda bisa pergunakan sekarang musim tanaman hidroponik. Anda bisa pakai itu. Kan Anda sekeluarga ada 6 orang. Anda bisa pakai itu untuk mulai pakai buat menanam hidroponik. Lahannya ada kok.
Orang lain mau berbuat begitu nggak punya lahan. Ini dikasih lahan, kenapa Anda nggak mau? Kalau syukur-syukur ada kolam, bisa aja ternak ikan gurami. Bisa dibuat macam-macam. Wong ada lahan. Loh, siapa tahu Anda besok temuin orangnya. Karena hari ini dia menemui orangnya. Ya, ketemuin orangnya. Katakan sama orangnya keberatanmu. Katakan kalau engkau khawatir, engkau itu takut dengan biayanya yang besar. Pasti listriknya besar. Saya bilang, siapa tahu orang yang kasih tempat ini, dia membutuhkan Anda untuk jaga rumahnya daripada rumahnya kosong. Dan dia bilang, waduh, saya ini sudah habis bayar DP. Karena kontrakannya habis bulan ini, habis, dan dia harus bayar 50 juta per tahun. Dia belum punya uang, jadi dia baru kasih DP dikit. Saya bilang, Tuhan itu sayang loh. Daripada bayar kontrakan 1 tahun 50 juta, ada dikasih rumah gratis, kenapa tidak mau? Oh iya ya, iya ya. Untung saya ngobrol sama Cili, jadi terbuka. Ya, terbuka pikirannya. Iya, besok ngomong. Dan hari ini dia ngomong. Dia ketemu sama pemilik rumahnya. Tadi waktu di Zoom dia berkata, Cik Lingling, seperti yang kemarin Cik Lingling ngomong, ya, ternyata rumahnya yang 1.000 meter, yang 500 sudah dijual. Jadi tinggal 500. Iya, masih besar. Iya, puji Tuhan, 500 juga besar kan? Dia bilang, iya enak buat kita cukup berenam. Iya puji Tuhan. Nah, 500 meter. Dan dia bilang, seperti yang kemarin ya, dikasih tahu dia ngomong sama pemiliknya. Kalau dia keberatan, nanti mungkin biaya PLN-nya mahal, semua mahal. Dan ternyata dapat jawaban. Pemilik rumah yang bayar listriknya nanti. Apa enggak Tuhan itu luar biasa? Loh, luar biasa. Iya kan? Kita ini kadang manusia itu udah minta dikasih Tuhan kaget. Iya enggak? Nah, ketika kaget, lalu kita pikir nanti gini, gini, gini. Takutnya muncul. Harusnya itu ketika dapat bersyukur. Ya kan? Bersyukur. Dan akhirnya untung Pak Stanley ini ketemu dengan orang yang mengutarakan semuanya. Dan ketika mengutarakan semuanya, akhirnya pemilik rumah yang bayar semua. Mau listrik, air, dan sebagainya, dia tinggal tempatin gratis. Dan saya bilang, kalau kamu dikasih tempat gratis, rawat tempat itu dengan baik dan bersih. Yang punya rumah juga senang. Anda berkebun, Anda ternak itu kebun, atau ternak ikan dan sebagainya. Lahannya ada kan gratis. Kan bisa dipergunakan. Ya kan? Kan ada dapat hasil juga. Anda mau buat apapun bisa. Karena lahannya ada. Dan dia suka cita kan? Tadi dia bilang kita siap-siap pindah. Karena sebentar lagi kan tanggal 30. Ya kan? Dia harus keluar dari apartemennya. Saudara, kenapa Pak Stanley ini dia dapat janji Tuhan? Dan kenapa benar-benar terjadi? Nggak usah nunggu tahun depan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Dia selalu setia. Dan dia selalu bertanya. Dan bahkan sering Pak Sandi, waktu dompetnya hilang, Tuhan kasih tahu, nanti dompetnya kembali. Betul, kembali. Ditemuin orang, tapi kembali. Dan anaknya selalu setia. Ada di Zoom ini, tidak pernah keluar sebelum didoain. Karena kesetiaannya, kelihatannya sepele ya, masuk Zoom, doa, dengar pesan Tuhan, dengar firman Tuhan. Tahukah Anda, Tuhan itu luar biasa, dia melihat hatimu. Ketika hatimu benar, engkau selalu melekat sama dia. Engkau selalu mengiring melayani dengan segenap hati. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Tuhan tahu keberadaan. Kalau Pak Stanley nggak pindah dari apartemen, saya bilang, kalau Pak Stanley nggak pindah dari apartemen, Anda tiap tahun harus bayar 50 juta, cari uang untuk bayar kontrak. Nggak ada kemajuan. Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan kasih Anda 500 meter gratis.
Uang 50 juta yang buat kontrak, Anda bisa pakai buat modal, saya bilang, buat modal kerja. Dan Tuhan buka jalan. Hari ini saudara, kalau saudara kita, Pak Stanley dan keluarganya, bisa dapat janji Tuhan terjadi tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dapat rumah gratis 500 meter. Ajaib. Saudara juga bisa dapat ketika Anda benar-benar melekat sangat Tuhan. Ketika Anda benar-benar selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Kalau Pak Stanley ada, Pak Stanley sendiri yang boleh bersaksi dong. Ada enggak? Mau bersaksi enggak atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup Pak Stanley? Ada? Katanya ada orangnya. Ada, tapi tutup kamera. Ya. Mungkin lagi sibuk pindah-pindah nih. Ngepak barang mau pindah kan hampir tanggal 30, iya enggak? Dia harus pindah satu apartemen ke rumah yang baru. Ya. Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Dia tahu keberadaan. Dia tahu kesesakan. Dia tahu masalah persoalan. Dia tahu keperluan kebutuhanmu sangat mendesak. Dia maha tahu. Tetapi dia mau engkau datang kepada dia. Engkau melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau enggak jadi-jadi, enggak goal, jangan lupa. Itu hardik semua penghalang. Semua diusir, semua roh-roh jahat, roh-roh yang menghalangi berkatmu tercurah dalam hidupmu. Semua penghalang disingkirkan. Dan ketika semua penghalang itu disingkirkan semuanya, maka yang terjadi, benar-benar janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu. Benar-benar goal terjadi, benar-benar berkat dari atas tercurah, memenuhi hidup. Mari saudara, saya tahu ada di antara Anda 90 orang yang ada di sini, ya, yang masih ada. Semua Anda pasti punya masalah persoalan. Anda semua pasti mempunyai kesesakan semuanya sendiri-sendiri masing-masing. Ya, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hari ini kalau Tuhan bisa memberikan kelegaan kepada Pak Stanley, dia bisa memberikan keleluasaan, dia bisa memberikan sarana yang baik, yang luar biasa. Berarti ada kemajuan, ada peningkatan. Kenapa? Dulu saya diajarkan Tuhan, ketika saya cuma ngontrak rumah 5 juta per tahun, tiba-tiba berubah pindah ke 27,5 juta per tahun. Jomplang kan dari 5 langsung 27,5. Tuhan berkata apa? Aku sedang membawa engkau naik ke level lebih tinggi. Dari 5 juta sampai 27,5, naik berapa level? 5 tingkat kata Tuhan. Aku bawakan naik 5 tingkat. Pak Stanley dari apartemen. Mungkin luasnya apartemen biasanya luasnya berapa? 50 ya. 50 lebih lah yang besar ya. 2 kamar kan. 2 kamar 50 lebih. 52 apa 58. Tiba-tiba dapat 500. Naik 10 kali lipat. Dia sedang dibawa Tuhan naik levelnya 10 tingkat. Dan ketika tetap mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati, Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk, digunakan begini, begini, begini. Dan saya percaya, ketika semakin setia, akan ada hasil semakin luar biasa. Mari saudara, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Contohnya aja, Anda baca di mana, ya, 5.000 orang, di mana orang berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai hari hampir malam. Tuhan tidak pernah membiarkan orang pulang kelaparan. Tuhan masih memberikan keajaiban, mujizat terjadi. Dan semua makan kenyang,
sisa 12 bakul. Semua pulang dengan kenyang-kenyang. Dan hari ini, ya, bagi kalian semua, mari layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan menggerutu atau ngomel, jangan, tetapi bersyukur dan bersyukur. Ketika engkau bersyukur, maka jalan Tuhan bukakan bagi engkau. Pintu Tuhan bukakan bagi engkau. Dan sarana-sarana Tuhan berikan kepada engkau. Fasilitas Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga engkau semakin hari, semakin ada perubahan. Dan perubahan terjadi. Mari layani dengan segenap hati. Saya belajar melayani di Zoom ini. Ya, apapun saya tetap melayani. Selalu saya mendoakan satu persatu, saya nggak pernah pilih kasih. Karena memang Roh Kudus yang berdoa ya. Roh Kudus yang panggil nama saudara. Bahkan terkadang itu Tuhan ngomong gini. Ada orang ya yang udah lama. Jemaat lama di Zoom. Tetapi nggak sabar. Ketika nggak didoain, ngomel dan leave begitu keluar. Ya, nggak sabar. Padahal Tuhan berkata apa? Lu katanya akan melayani. Tuhan sedang mengajar Anda. Terkadang yang baru-baru Tuhan doain. Yang lama Tuhan nggak panggil dulu. Kenapa? Tuhan sedang menyuruh Anda melayani yang baru dulu. Anda yang lama itu menunggu dengan sabar. Itu adalah pelayanan juga, kata Tuhan. Ketika Anda melayani, memberikan orang lain, didoain dulu. Anda menunggu dengan sabar. Itu sama Anda juga melayani. Kelihatannya kecil. Tahukah Anda, ketika Anda melayani dengan sabar, Anda akan lihat hasilnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, saya melayani Anda di Zoom. Saya tidak pernah berharap Anda memberkati saya bagaimanapun. Anda memberkati puji Tuhan, Anda tidak memberkati puji Tuhan. Saya selalu mendoakan Anda. Dan ketika ada menara doa, ya, saya juga tidak minta, Anda semua ayo nyumbang buat menara doa. Tidak. Tetapi kalau Anda memang dijamah Tuhan, memang digerakkan Tuhan, Anda mau menabur, oke, silakan. Tetapi tahukah Anda, ya, ketika saya tetap setia melayani dengan segenap hati, tidak pernah melihat kedudukan, tidak pernah membedakan Anda semua, mau jabatanmu apapun, pembantu pun di sini saya akan doain. Terus saya doain. Ya, saya pernah saksikan, walaupun pembantu tapi punya hati kaya. Ya, hatinya kaya, hati bos. Ada yang pembantu ini. Dan Tuhan sayang, selalu Tuhan panggil, selalu Tuhan doain. Selalu ada pesan-pesan Tuhan buat dia. Saudara tahu, ketika saya melayani semua dengan kasih, saya melayani, tiba-tiba menara doa bisa tersewa 40 juta per tahun. Dan depositnya 10 juta, 50 juta. Tiba-tiba ada aja uangnya. Dan semua bisa disewa. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya nggak pernah minta saudara, kamu sumbang aku 5 juta, kamu sumbang aku 10 juta. Enggak kan? Tetapi Tuhan sendiri. Tuhan yang beracara. Sehingga ada tempat itu. Sama tiba-tiba ada orang menawarkan saya. Ini ada tempat ini bagus. Bagus, memang tempatnya bagus. Begitu saya masuk, saya senang. Ini tempat bagus. Layarnya itu kayak gereja. Bagus, besar. Ya. Dan semua musik, alat musiknya, semuanya luar biasa. Suaranya juga kinclong. Bukan yang blung-blung begitu. Enggak. Ya. Persis kayak gereja yang besar. Musiknya bagus. Kursinya bagus. Semua karpetan bagus. Saya masuk, ini bagus sekali. Bagus sekali tempat ini. Ya. Saya barang hati ini pasti bagus. Benar. Orang yang ngomong sama saya. Tanya, kamu ibadah di Max One bayar berapa? Berapa orang? Ya. Ya. Kohos, suaranya dikunci sama kohos katanya Pak Stanley. Ya. Ya. Dan ketika ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol dia bilang, waduh, saya bilang 1 juta, dia bilang, kalau 1 juta kemurahan, enggak cocok sama tempatnya. Tempat ini begitu bagus.
harusnya itu mahal ya, 2,5 Shalom, sis. juta. Ya, sebentar. Ya, yang ngobrol-ngobrol, dia tawarin saya tempat. Ya, ketika dia tawarin saya tempat, saya enggak bilang iya, enggak bilang enggak. Ya, tetapi ketika kita melihat akhir kebaktian minggu lalu Selasa, yang datang 130, kursinya enggak cukup, semua yang di belakang berdiri di belakang. Ya, dan tiba-tiba Tuhan kirim orang ini. Dia berkata, Ai, ambil itu tempat di depan. Yang besar itu diambil. Saya bilang diambil uangnya siapa? Itu kan sewa, bayar sewa. Di sini kan nggak bayar sewa. Nggak bayar sewa aja harus menabur. Apalagi bayar sewa. Ya kan? Wah, double menabur bisa. Ya kan? Lah, tapi Tuhan itu ajaib. Dia bilang nggak usah pikir. Ambil aja, nggak usah pikir. Saudara, layani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan kirimkan yang tidak terduga, di luar jangkauanmu, di luar kemampuanmu, Tuhan akan kirim dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari. Saya persilakan Pak Stanley kalau mau bersaksi, mana orangnya boleh ditampilkan nih, Bapak kita. Ya. Suaranya boleh dibuka. Ya. Shalom. Terima kasih sis atas kesempatan ini sis. Ya. Saya bingung saya mau mulai dari mana nih. Begini aja ya sis ya. Saya mulai itu dari saat 2 tahun lalu tuh saya mengalami kerugian di robot trading. Pada saat itu saya ada mengalami kerugian di robot trading DNA, sehingga uang dana yang sudah saya dapat hilang semua. Paling cuma tinggal berapa juta gitu. Nah, sebelumnya itu tapi kan saya kan dari rumah kecil sekali di pinggir kereta api. Saya kontrak di situ. Ya, jadi saya ralat bukan di apartemen sis, di rumah. Saya tinggal di rumah itu. Nah, itu kebetulan ada robot trading saya ikut. Itu saya mendapatkan satu kenikmatan gitu. Di mana waktu itu dalam berapa bulan, hampir 6 bulan itu, dari saya minus sampai akhirnya saya bisa dapat lebih dari itu. Terus akhirnya saya coba pindah ke kontrakan yang lebih besar di daerah Taman Surya. Tapi Tuhan tuh mungkin tidak mengizinkan itu, sehingga akhirnya robot trading atau ya trading yang saya ikutin itu ditutup. Dan seringkali Sri Siliwangi juga bilang bahwa jangan masuk lagi ke situ gitu ya sis ya. Tuhan tidak mengizinkan saya untuk masuk ke robot trading lagi. Nah, itu selama itu saya bergumul gitu. Saya kan kontrak di sini kan selama 2 tahun. Ternyata uang saya udah habis sampai akhir November inilah uang saya, kontrakan saya habis. Nah, berapa bulan sebelumnya tuh lagi mikir nih mau kontrak di mana, nggak ada uang sama sekali. Karena sejak saya jatuh dari robot trading itu saya cuma mengandalkan tuh usaha bunga sama bakpao dan ya usaha jualan kecil-kecilan yang lain lah itu. Dan itu hanya cukup untuk ya walaupun nggak pas-pasan, hanya cukup untuk 1 bulan gaji lah. Kadang malah kurang kata istri saya gitu. Nah, untuk akhir bulan ini kan kontrakan saya habis, saya udah pusing tuh waduh, nggak ada uang, nggak ada apa. Gimana caranya nih mau kontrak lagi? Perpanjang kontrakan tuh 50 juta. 1 tahun ini dia naik harganya.
Tadinya dari 45 jutaan lebih itu, karena 2 tahun jadi cuma sekitar 90 jutaan lah waktu itu saya ngontrak kan. Nah, sejak 1 bulan yang lalu itu kurang lebih pemilik kontrakan tuh sudah informasi ke saya mau perpanjang enggak gitu. Saya nggak berani menjawab karena jujur aja saya untuk kontrakan saya nggak ada prepare sama sekali dananya. Namun saya ada keyakinan sebab beberapa waktu yang lalu itu si Slingling pernah ngomong tuh bahwa tiba-tiba ngomong tuh bahwa saya akan pindah ke rumah yang lebih besar gitu. Nggak tahu saya nggak tahu kok si Slingling ngomong begitu gitu loh ya. Tapi saya aminin aja, saya aminin Tuhan, saya aminin bahwa pasti terjadi kehendak Tuhan lah gitu. Sebenarnya saya mikir-mikir tapi gimana kok bisa sih ngomong bisa begitu ya? Padahal saya berapa bulan terakhir memang saya mikir mau kontrak di mana gitu. Kontrak yang sekarang aja mau perpanjang susah, saya nggak ada dananya. Kok malah sis bilang bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Gitu. Tapi memang demikian yang terjadi. Kebetulan karena kontrakan saya habis, ada saudara yang meminjamkan saya rumah. Tadinya kan saya di Cengkareng itu, dari rumah Cengkareng, akhirnya pindah ditawarkan rumah tuh yang di Cinere. Bingung saya, kok dipindahkannya jauh ya ke Cinere, saya bilang. Tadinya saya berharap, saya dapat rumah, saya bisa beli rumah gitu. Beli rumah di ya dekat-dekat sinilah, Jakarta Barat. Ternyata dilemparnya ke Cinere saya. Tapi saya tetap aminin itu semua. Makanya saya kemarin kan minggu lalu ya, hari Sabtu saya minta izin, minta waktu sis Lingling untuk saya bertukar pikiran lah. Karena jujur saya bingung. Sebab antara Cinere dengan Taman Surya atau yang di Jakarta Barat Cengkareng, itu jaraknya tuh cukup jauh. Satu di Jakarta Barat, satu lagi itu kalau nggak salah sudah Kabupaten Depok ya, udah termasuknya Depok, bukan Jakarta Selatan lagi. Terus dari rumah yang sekarang dengan rumah yang lebih besar itu 500 meter, sekarang kan rumahnya dapat, itu pasti akan ada biaya-biaya yang lebih besar yang saya harus keluarkan. Seperti biaya bulanan untuk satpam, segala macam itu saya harus keluarkan. Terus lagi biaya listrik, wah ini rumah hampir kayak villa lah rumahnya. Itu pasti akan biaya listriknya lebih besar juga segala macam. Nah, saya konsultasi sama sis Lingling hari Sabtu kemarin, gimana ya sis ya? Apa ini rencana Tuhan atau bagaimana? Saya bilang, bukan saya mau nolak sih enggak gitu. Cuma saya bingung. Apalagi untuk saat sekarang kan anak saya kan sekolah di Jakarta Barat, dekat rumah yang sekarang. Nah, perjalanan itu kurang lebih, saya hitung kurang lebih 1 jam lebih lah untuk sampai dari rumah yang nanti ke yang sekarang kurang lebih 1,5 jam. Pasti akan makan waktu lama segala macam. Sehingga saya berunding dulu dengan dengan istri saya, mana ya ini begini. Mungkin rencana Tuhan, kalau seturut dengan cerita Sisling ini pasti rencana Tuhan. Ya sudahlah katanya, ayo kita pindah. Karena saya bilang, jujur aja saya sebetulnya juga keberatan juga kalau saya harus pindah ke sana. Karena di sini saya lagi merintis
bukan merintis, sudah mulai masuk ke pelayanan. Kata sis kan harus mulai pelayanan. Di gereja saya banyak kegiatan sih jujur aja. Nah, tanggal 9-10 ini kan saya masuk juga jadi apa? Kami berdua jadi panitia UAM, salah satu panitia UMKM di gereja kami gitu di Santa Maria Immaculata. Tapi kan kontrakan habis bulan Desember ini, jadi gimana nih ya saya bilang. Nah kebetulan karena kontrakan udah habis dan dikejar-kejar sama pemilik rumah, minggu lalu kalau saya minggu lalu saya sudah keburu bayar apa DP rumah untuk sewa perpanjang sewa gitu sebesar 5 jutaan lah saya bilang. Nah, untungnya saya bilang untuk selanjutnya nanti saya bilang akhir tahun akhir bulan ini saya akan lunasi uangnya. Tapi selang 2 hari dari minggu lalu itu ternyata om saya pinjamkan saya rumah di Cinere ini. Waduh, saya bilang sempat ngobrol sama saudara saya bilang, oke lah nanti kita pikirin lagi bagaimana ininya. Cuma karena saya coba ikutin ini apa? Ikutin saran sis Ling. Pindah aja dulu, nanti pasti ada rencana Tuhan yang lain di dalam hidup saya. Ternyata setelah saya ngobrol sama om saya segala macam hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin ternyata saya dapat berkat yang lain. Itu keberatan yang saya untuk pindah misalkan biaya satpam yang tinggi segala macam, ternyata tidak perlu saya pikirkan biaya satpamnya, hanya saya pikirkan itu biaya listrik segala macam, biaya listriknya lah. Dan juga saat ini untuk perbaikan rumah gimana, karena rumahnya kan udah rumah lama, perlu perbaikan sedikit lah sana sini gitu. Ternyata dari om saya ini dipermudah, jadi mereka yang perbaiki untuk saya tempatin gitu. Untuk itu saya pikir berarti ternyata kuasa Tuhan begitu besar dalam hidup saya gitu. Karena apa yang saya inginkan untuk jangan sampai saya tinggal tuh di rumah yang sempit waktu itu, yang kecil waktu itu, seperti yang kayak di rel kereta api, pinggir rel kereta api, tidak terjadi lagi. Dan ternyata memang betul. Tuhan tidak memberikan saya suatu kesulitan lagi. Dan dipermudah jalan hidup saya gitu. Itu aja ya sis ya, cerita saya. Ya, Terima kasih. Terima kasih ya sis Ling atas ininya atas nubuatnya waktu itu. Dan saya coba pegang aja. Janji Tuhan pasti akan tergenap di saya, dalam hati saya bilang. Dan ini terbukti, salah satunya terbukti bahwa saya mendapat rumah yang lebih besar seperti yang Sis katakan selama ini. Itu Sis. Terima kasih ya. Puji Tuhan, kesaksiannya yang luar biasa, ya kan? Ketika Stanley tetap setia, terus mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik dengan caranya yang ajaib. Ya. Yes. Dan ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Ya. Daripada uangnya disetorin ke robot, ya disetorin di pekerjaan Tuhan. Kan gitu toh ya. Kita kalau buat Tuhan itu kan hitung-hitungan. Tapi kalau buat robot kan nggak hitung-hitungan. Ya. Ya. Pengalaman yang dibayar mahal. Tapi ketika Pak Sanli satu keluarga terus melekat sama Tuhan,
terus melayani dengan segenap hati. Ada waktunya Tuhan. Tuhan kasih rumah yang besar. Dan bersyukur kenapa Tuhan angkat level Pak Stanley. 10 tingkat loh Pak. Dari 10 juta langsung. Jadi berapa meter itu? Langsung 500 meter. Ya, mujizat terjadi. Mari bagi semua yang ada di sini. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau di Pak Stanley bisa diberkati, bisa digenapi, di Anda semua juga bisa terjadi dan tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penting sediakan hati. Sediakan wadahmu yang benar, yang putih bersih. Ketika wadahmu benar, maka berkat Tuhan itu tercurah, masuk dan masuk, mengisi wadahmu yang benar. Ya, jadi belajar, nanti dilihat lagi manusia akhir zaman. Nek aku ngamuk-ngamuk berarti aku manusia akhir zaman. Nek aku suka ngerasani orang berarti aku manusia akhir zaman. Ya, tapi kalau aku lemah lembut berarti aku lulus. Aku adalah manusia mengalami perubahan dan buah-buah roh. Itu jadi dibuat ngaca sendiri. Ya, ingat, dilihat. Oh, ini berarti aku masuk di sini. Aku harus pindah ke sini. Ya, berjalan bersama Roh Kudus pindah. Buah-buah roh terjadi dalam hidupmu. Dan percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Ya, mari saudara, yakin dan percaya. Ingat tadi, kalau sampai nggak bisa goal terus, transaksinya terus macet, udah semua beres, tinggal tanda tangan, nggak jadi. Semua udah beres, tinggal transaksi, nggak jadi. Ya, berdoa. Berdoa. Mulai diikat, dipatahkan, dihancurkan semua penghalang. Penghalang yang dari iblis, supaya semua janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Pak Stanley. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan memberikan hidup yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, dan jalan terbuka naik ke atas. Tetap berjalan bersama Yesus, maka Tuhan yang memberikan keleluasaan dan memudah. Ya, mari bukan Pak Stanley aja, semua yang ada di sini juga bisa mendapat berkat yang tidak terduga seperti yang dialami Pak Stanley. Ya, masih ada lagi satu ibu. Kalau saudara belum capek, satu ibu ada di Zoom ini sudah saya doain nubuatnya. Ya, ibu ini sudah saya kenal lama. Tetapi 11 tahun yang lalu, 11 apa 12 tahun yang lalu, beliau mengalami kesesatan. Lebih sesat dari Pak Stanley. Ya, kalau Pak Stanley masih bisa ngontrak rumah, bisa bayar 50 juta per tahun. Ini ibu nggak bisa bayar listrik 3 bulan. Lampunya mati karena nggak bisa bayar. Nggak bisa makan. Sampai para tetangga datang, semua tetangga urunan bayarin listrik yang 3 bulan mati. Ya, dan kasih makanan-makanan. Dan ketika saya disuruh Tuhan datang ke sana, ya, bawa beberapa sembako dikit gitu, saya waktu itu cuma bisa kasih sedikit, ya. Dan ketika berdoa, karena dia bilang ini kalau saya nggak bisa bayar kontrak, saya harus keluar dari tempat ini. Saya nggak tahu harus di mana, karena saya nggak punya uang sama sekali. Ini benar-benar nggak punya uang sama sekali. Ibu ini ada, nggak tahu masih di sini nggak. Ya. Lalu waktu kita berdoa, Tuhan perlihatkan begini. Tuhan perlihatkan ada sebuah rumah minimalis. Warnanya putih, bersih. Dan Tuhan bilang, engkau akan mendapatkan rumah ini gratis dengan cara Tuhan. Tanpa engkau bayar 1 rupiah pun. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ketika dia hari ini harus keluar dari rumah itu, dia harus meninggalkan kontrakan itu karena nggak bisa bayar. Tuhan kirim orang datang. Dan ketika Tuhan kirim orang datang, orang ini dari gereja lain,
tapi bisa memberikan rumahnya dipakai sampai hari ini. Dan ibunya cerita sama saya sudah tinggal di rumahnya 11 tahun. Gratis. Saudara, Tuhan itu ajaib. Mana ada 11 tahun gratis? Kalau bukan Tuhan, tidak ada. Dan Tuhan kasih tepat pada waktunya. Banyak kalau mau diceritakan. Dulu ada waktu persekutuan doa saya di Pondok Chandra. Datang seorang ibu-ibu. Nangis-nangis, tolong doain, tolong doain. Taci ini 1 minggu. Kalau nggak dapat kontrakan, Taci ini mau tinggal di mana? Ini semua barangnya rumah Taci itu banyak. Gimana ini? Doa. Dan doa Tuhan bilang, percaya. Tuhan akan berikan tempat dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan engkau akan dapat 1 amplop. Udah, saya cuma doain aja. Selesai kan? Nggak lama dia datang lagi. Link Tuhan itu ajaib. Lu kenapa? Betul, betul. Taci mbok doain itu betul. Saya dapat 1 amplop. Dan saya bisa pindah. Saya bisa ngontrak 1 tahun. Saudara, Tuhan itu ajaib. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Ketika Anda benar. Ketika hatimu benar. Dia tidak pernah terlambat untuk buka jalan. Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan yang terbaik buat Anda. Ya, mari belajar. Mulai hari ini kita belajar. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hatimu terutama yang terbaik buat Tuhan. Buat apa engkau bisa kasih Tuhan 100 juta, tapi hatimu penuh dengan kepahitan? Enggak berguna. Ya, berikan hatimu dulu yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memimpin jalanmu dan kau bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari saya undang Ibu Gembala Feba berdoa buat firman Tuhan. Dan doa berkat. Ada Ibu Gembala Feba ini ada? Ya. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feba ini yang berdoa. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan telah sampaikan firman Tuhan kiranya dapat membukakan hati dan pikiran kita. Untuk terus mengandalkan Tuhan. Tinggal melekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan masih berlaku atas kita. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah mensia-siakan waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Saat kita datang berseru kepada Tuhan, Dia ada jawaban kita. Di dalam Yesus ada kepastian, ada ya dan amin. Percaya. Doa nubuatan ataupun pesan-pesan yang sudah kita terima, kita doakan dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya hati kami dipenuhi dengan segala kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan yang Tuhan sampaikan menggunakan haleluya bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan firman kebenaran itu. Dapat kami dengar dan kami simak dengan baik-baik. Kami mentelaah firman Tuhan itu dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami harus menyangkal diri, berani pikul salib, tinggalkan keinginan-keinginan daging yang membinasakan. Biar kami boleh memiliki kehidupan yang sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik menyadarkan setiap kami ya Tuhan. Supaya kami bisa memiliki penguasaan diri. Hidup takut kepada Tuhan.
sehingga mulut kami dapat kami pergunakan dengan berkata-kata yang benar, berkata-kata dengan baik. Pikiran kami harus pikiran yang suci. Hati kami harus menyimpan sesuatu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya hati kami memiliki hati yang baru, hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, firman-Mu sudah disampaikan, dan hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tetapi oh Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami. Supaya kami boleh yakin, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta seperti manusia. Apa yang diucapkan Tuhan lewat firman-Mu tidak akan ditarik kembali. Tetapi itu yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu, Cik Lingling, semakin hari semakin dengan urapan Tuhan bertambah-tambah. Dengan hikmat Tuhan. Dan membukakan rahasia firman Tuhan. Sehingga kami, oh Tuhan, mata hati kami dibukakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan, tambahkan urapan dan hikmat-Mu dengan roh-roh kudus-Mu Tuhan. Senantiasa bekerja dengan sempurna. Dengan kekuatan kuasa otoritas sorga. Memenuhi pelayanan hamba-Mu. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Sehingga hamba-Mu sehat, kuat untuk mampu melayani pekerjaan Tuhan. Buat kami semuanya pada malam hari ini. Dengan waktu, tenaga, pikiran yang hamba-Mu sudah pakai untuk melayani Tuhan. Untuk melayani kami semuanya di dalam bentuk ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami suka berbagi dengan sesuatu yang baik, yang dapat melangsungkan, menguntungkan pekerjaan Tuhan, di mana kami bersama-sama boleh beribadah, mendengarkan pesan Tuhan, menerima nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, supaya ibadah dan pelayanan ini terus boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Dengan berkat pertolongan Tuhan terus diberikan kemudahan dan kelancaran. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan Grace Ministry, Tuhan sediakan semua tepat pada waktunya. Baik kami serahkan ibadah onsite maupun ibadah Zoom, ibadah Tuhan yang ada di menara doa. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik kami berdoa juga Tuhan. Haleluya, haleluya, Natal pada tanggal 4 Desember disertai dengan ulang tahun hamba-Mu. Tuhan, Engkau mau tolong semuanya supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Jamah setiap hati para undangan supaya mereka memiliki jiwa yang loyalitas yang besar untuk mendukung kelangsungan pelayanan ibadah ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang suka berkorban. Tuhan memiliki jiwa yang suka berbagi. Mengasihi satu dengan yang lain untuk melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan pakai hamba-Mu ini. Berkati Tuhan anak cucu mantunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk haleluya bisnisnya, pekerjaannya. Tuhan yang dikerjakannya terus diberikan kemudahan dan kelancaran. Perekonomian dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus juga berkati co-host yang sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam ibadah Zoom. Tuhan, Engkau tolong senantiasa keluarganya, berkati rumah tangga hamba-Mu. Oh Tuhan, haleluya, David bersama istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Julius bersama, Tuhan, keluarganya. Kami serahkan, Stasia, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka terus maju di dalam ladang Tuhan, di mana Tuhan percayakan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada upah dari jerih lelah yang sudah Tuhan mereka korbankan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik.
Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan juga berkati hamba-hambamu, oh Tuhan, profesi dokter, Tuhan pakai dengan urapan dan hikmat-Mu. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan, para bisnismen, pengusaha, pegawai, karyawan, berkati mereka, baik anak-anak yang pelajar, Tuhan berkati dengan hikmat, akal, budi, dan kepintaran masa depan yang baik. Tuhan, kami juga doakan orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberikan penghiburan dan sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan dari Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, rumah tangganya, hidup nikahnya. Oh Tuhan, orang tua dan anak-anak semua yang boleh menikmati bahagia sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan. Kami percaya Tuhan, karena kami datang kepada Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan, berikan kami terus meyakini dan semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Ling sebentar akan melanjutkan pelayanannya. Tuhan, urapan Tuhan terus bertambah-tambah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Oh Tuhan, baik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh makin setia, makin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Kau, Tuhan, turun tangan untuk memberkatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi dengan segala berkat, damai sejahtera, ketenangan dan kenikmatan, kepuasan. Oh Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia, yang tetap sungguh-sungguh pegang janji firman-Mu, maka itu akan menjadi kenyataan, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban akan Tuhan nyatakan kepada kita semuanya malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Cik Ling. Ya, terima kasih pada hambanya Ibu Gembala atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemanfaat, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Saudara, saya lupa. Tuhan Ya, berkati. sama-sama Ibu Gembala. Tuhan ingatkan, Bapak Gembala Stephen Moses ini juga pernah dapat penglihatan, dapat rumah, ya, dapat rumah, dan benar-benar beliau dapat rumah. Beliau sekarang menempati rumah yang cukup besar. Tuhan itu ajaib. Layani saja dengan segenap hati. Ya. Hari ini saudara, ada seorang ibu datang ke tempat saya. Ya, dia datang, kita ngobrol, berbincang-bincang. Dia melihat badan saya agak tidak enak, ya, agak tidak fit. Karena kemarin kita dari jam 12 pergi bagi undangan sampai jam 9 lebih, jam 9 malam lebih. Rasa lapar, baru berhenti, baru makan. Ya. Dan itu mungkin terus nggak enak badannya. Dan ibu ini ketika datang, dia nggak enak. Dia pulang, waktu pulang saudara, nggak lama. Dia kembali, dia kirim, ternyata tahu nggak? Dia kirim 10 makanan untuk saya makan. Nanti ya sebelum siang sum makan. Nanti ya mau di tengah sum nanti malam makan lagi. Semua dikasih. Tuhan itu aja. Layani dengan segenap hati. Ketika kau melayani dengan segenap hati, tidak usah minta. Berkatnya datang sendiri dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tetapi terlebih Tuhan tahu hatimu.
ketika hatimu benar, ketika wadahmu benar, putih bersih, maka dia tidak pernah terlambat. Dia selalu mengisi wadahmu dengan caranya yang tidak terputus. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan. Ada? Shalom, Ibu Grace Tumampal. selamat saya malam, persilakan. puji Tuhan. Di tengah kita beribadah ini, Tuhan perlihatkan sesosok yang bercahaya telah menumpangi tangan kepada beberapa saudara yang penuh beban. Sehingga Tuhan berkata, apa yang sudah disampaikan lewat hambaku itu adalah maksudku untuk mendewasakan iman dan percaya sungguh kepada Tuhan dengan tanpa bimbang. Lalu setiap orang itu diulurkan beberapa perhiasan-perhiasan yang untuk harus dikenakan, baik ada gelang, ada cincin, dan juga ada giwang. Tuhan katakan, dengar-dengaranlah kepada firman-Ku, dan biarlah keutuhan tidak berujung, tidak berpangkal, tetap utuh, dan kesetiaan itu semakin ditingkatkan. Dan yakin bahwa pernyataan Tuhan itu ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, dan harus dengan iman kepada Tuhan. Dan tatkala hamba Tuhan Ibu Ong Ling mengatakan usir semua roh-roh jahat, itu benar, karena setan dia sifatnya pencuri, pembunuh, pembinasa, dan dia tidak suka kalau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi dia berusaha menyabot. Namun tidak usah takut, karena sesosok yang bercahaya berkata, kuasa yang aku beri kepada kamu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Lalu untuk hamba Tuhan Ibu Ong Ling Ling, Tuhan katakan tetap menyampaikan pengajaran, menyampaikan nasihat-nasihat, bimbingan, supaya semua akan sadar insya bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan yang sudah berfirman, janjinya ya dan amin. Dengan penuh kesabaran menunggu janji Tuhan, dan Tuhan ingin kesetiaan supaya setiap kita yang ikut Dia benar-benar penuh glory atau penuh sukacita. Terakhir, Tuhan perlihatkan ada sebuah pohon di tengah-tengah Zoom Ministry ini, dan pohon ini begitu terang benderang, sehingga Tuhan katakan, tidak kamu tahu bahwa akulah pokok dan kamu adalah ranting. Semakin engkau dibersihkan, maka terang benderang akan menyinari hidupmu, dan engkau bisa menikmati buah-buah kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Sebab Tuhan itu demikian halnya. Dia benar, dia baik, dia adil, dan dia ingin supaya kita memenuhi syarat kebenarannya. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan Roh Kudus berbicara melalui hambanya Ibu Grace Tumampal. Ya, Anda sudah dengar pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, sudah dijabarkan artinya. Ya, jadi kita bersyukur ketika kita ada di wadah Zoom ini, di mana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkata-kata kepada kita, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti, supaya semakin hari semakin kita dibenarkan, berjalan dalam kebenarannya, ya toh, semakin benar. Dan kita selalu diajar, ya, untuk semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, Anda semua ketika Anda yakin dan percaya dan rindu, Anda pun bisa dipakai Tuhan. Anda pun bisa dipercayakan Tuhan. Ibu Grace ada di Bitung, saya ada di Surabaya. Kita bertemu di Zoom. Nggak pernah bertemu bertatapan muka, tetapi Roh Kudusnya sama. Roh Kudus bisa pakai melalui saya, Roh Kudus bisa pakai melalui Ibu Grace Tumampal. Ya, bagi saudara mari, ketika Anda ada kerinduan, Tuhan akan pakai, Tuhan akan percayakan dengan caranya yang ajaib. Ya, terima kasih kepada
Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau, kekuatan, kesehatan, kehidupan, kemampuan, umur panjang, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Puji Tuhan, sama-sama diberkati Tuhan Ibu dan kita semua. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Ada? Kalau ada boleh. Ya. Bapak Paulus Aming, Papua, silakan. Ya, shalom saudara-saudariku. Puji akan nama Tuhan, kita semua ini bukan kebetulan ada di tempat ini, di Zoom Grace Ministry ini. Kita yakin, percaya bahwa Tuhan dan Roh Kudus selalu bersama kita. Karena setiap kali kita puji-pujian itu, saya selalu lihat kita, macam kita ini di sebuah lembah. Tapi di situ bilang lembah penantian, lembah puji-pujian. Setelah itu, karena sudah 2 kali, maka saya bilang, Tuhan, kalau dari Engkau pasti ada di ayat Alkitab. Kalau tidak ada dukungan dalam ayat Alkitab, berarti bukan dari Engkau itu. Sehingga saya minta sama Tuhan, sehingga saya terdapat di kitab 2 Tawali pasal 20 ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Nah, saudara-saudariku, bahwa apa yang kita lakukan di Zoom, kita menyanyi puji-puji Tuhan ini berkenan kepada Tuhan. Karena di Alkitab juga ada. Dan kita juga bisa dilihat di Yesaya pasal 63 ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah roh Tuhan, membawa mereka ke tempat perhentian. Demikian Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ini doa dan pengakuan dan permohonan. Kita juga seperti itu selalu memohon bahwa Tuhan selalu berkenan apa yang kita lakukan di Zoom ini yang dipimpin oleh hambanya. Karena hambanya bahwa kita dalam jalan kebenaran, mari kita dukung hambanya terus. Karena setiap puji-pujian selalu lihat hambanya keliling berduduk macam di kursi, pokoknya di sebuah kursi, begitu baru kita sama-sama ada di lembah itu puji-pujian. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan di Zoom Grace Ministry ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya minta lagi besok atau setiap ada puji-pujian, mari kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Paulus Aming, luar biasa. Ya, semakin melekat sama Tuhan, semakin masuk ke dalamnya, semakin Tuhan percayakan yang lebih luar biasa, ditambah-tambahkan. Ya, semangat. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Paulus Aming dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, mari saudara. Bapak Paulus Aming dari Papua, Tuhan juga bisa pakai. Ya, mari. Pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika Anda mau, Anda rindu, Tuhan juga bisa pakai. Tuhan bisa percayakan Anda dengan kasih karunia-Nya. Ya, ayo semangat. Puji Tuhan, ada lagi yang dipakai Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan, ada? Shalom, shalom. Ibu Natalia Wijaya, silakan. Ya, saya hanya
memberikan sedikit kesaksian. Puji terima kasih pada Tuhan Yesus yang telah menjawab doa saya. Ini kemarin anak saya